Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kalian, baik yang hadir secara offline maupun secara online, dan adik-adik atau mahasiswa-mahasiswi, mungkin mahasiswa-mahasiswi saya juga. Terima kasih telah hadir. Terima kasih juga untuk Prof. Catur dan juga Bu Heni yang sudah berkenan hadir secara offline. Dan dosen-dosen saya atau mentor-mentor saya mungkin juga sedang hadir secara online ya. Diizinkan saya dengan mungkin masih banyak kekurangan dari studi kami, tapi kami, saya dan juga dosen saya sebenarnya Bu Ruri juga berusaha menggali lebih dalam mengenai isu lansia, terutama tadi sudah Nabil sampaikan Yogyakarta termasuk provinsi yang paling aging di Indonesia. Karena studinya juga hanya mencakup Yogyakarta, mungkin kalau studi ini kemudian diaplikasikan di wilayah lain, temuannya mungkin akan berbeda. Namun kami berharap dari studi ini kami dapat memberikan suatu landasan atau benchmark untuk studi-studi ke depannya, sehingga yang tadi IP sampaikan have much time gitu ya. Setidaknya hasil dari studi ini dapat memberikan urgency dalam bentuk evidence base mengenai pentingnya tentang long term care dan sih yang perlu diperhatikan atau faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dari perawatan lansia jangka panjang. Jadi izinkan saya untuk memulai. Ya, ini seperti kita lihat dari data, Yogyakarta merupakan provinsi yang paling aging, jadi ini studi atau tempat eksperimen yang relevan untuk studi lansia, terutama untuk perawatan lansia jangka panjang, di mana kita tadi juga IP sudah sampaikan kalau lansia kita meningkat, ada beban pembiayaan dan juga ada beban perawatan yang nanti juga akan kami identifikasi. Karena tujuan dari studi ini tidak hanya menyangkut biaya yang mungkin dapat terlihat, yang mungkin ada bill-nya kita ke JKN atau kita tahu harga obat berapa. Tapi juga kami ingin melihat beban yang kemudian ditimbulkan antar generasi. Dan juga akan disampaikan Bu Ruri lebih dalam tentang opportunity cost. Ini sangat ekonomi ya, mungkin teman-teman mahasiswa nanti perlu belajar dari Bu Ruri bagaimana untuk menghitung secara biaya dari unpaid caregivers. Kalau yang mungkin professional caregivers tentunya mereka ada employer, tapi nanti akan kita lihat bagaimana atau temuan salah satunya adalah kalau caregiversnya adalah yang informal seperti itu. Nah, dan juga gender dynamics dari perawatan jangka panjang. Secara umum metode yang kami gunakan sebenarnya mixed method, jadi secara kuantitatif kami melakukan household survey, kemudian kami perdalam dengan in-depth interview. Household survei-nya berlangsung hampir 2 minggu, terima kasih kepada tim enumerator yang sudah datang, Mas Anton dan Mbak Rizka, dari tanggal 9 sampai 23 ya Mas, kasih tahu kalau saya ternyata masih molor juga dari tanggal ini, mungkin harus kita ganti. Jadi target yang ingin besar adalah tadi IP menyampaikan patokannya adalah 65 tahun usia pensiun di 2043, sehingga kami mencari yang lebih lagi atas 65 karena kami ingin mencari yang benar-benar mereka membutuhkan perawatan, caregiving, mereka perlu ditemani, sehingga kami target household adalah household dengan lansia berusia di atas 65 tahun yang tidak bekerja, dan juga ada caregiver yang berasal dari anggota rumah tangga. Kalau memang caregivernya adalah profesional, kami kemudian juga mencari siapa dari anggota rumah tangga yang kemudian bertanggung jawab atas pengeluaran biayai perawat profesional tersebut, karena tujuan kami adalah ingin menanyakan mengenai breakdown pembiayaan untuk perawatan lansia termasuk jika menggunakan perawat atau profesional caregiver. Sehingga kami butuh banyak melakukan screening proses, mulai dari konsen, ini mungkin juga teman-teman perlu sangat di-highlight ya, kalau mau ke lapangan jangan lupa konsennya, everything has to be voluntary, kalian juga harus mengurus ethical clearance in advance, kami harus konfirmasi usia dari lansianya, kemudian kami juga harus mengkonfirmasi status bekerjanya, kami menggunakan definisi bekerja dari BPS selama dia aktif melakukan usaha ekonomi atau membantu salah satu dari anggota rumah tangga atau mungkin tetangganya untuk mencari jalan, masih kami anggap sebagai pekerja.
Kemudian yang kami wawancarai adalah primary family caregiver-nya atau siapa yang membantu merawat lansia. Ini tidak harus lansianya itu harus yang bedridden, tapi selama dia tidak bekerja, kemudian kami menanyakan siapa yang mengalokasikan waktu paling banyak yang menjadi pengasuh utama dari lansia, misalkan memberikan makan, menyiapkan pakaian, atau mungkin secara psikologis mengajak berbicara bapaknya karena kan sudah tidak bekerja. Seperti itu. Untuk caregiver sendiri kami tidak membatasi dari usianya. Sampling strategi yang kami gunakan, kami memastikan ini representatif populasi menggunakan probability sampling dan kemudian multi-stage stratified sampling design. Ini juga masukan dari, bukan masukan, mungkin teman-teman mahasiswa juga sudah belajar ya di statistika 1 bagaimana mencari jumlah sampel yang representatif populasi, kemudian kami stratify atau distribusinya juga representatif populasi antar distriknya. Jadi angka 400 ini memang juga sudah menggunakan metode dengan 95% confidence interval dan juga margin error yang menurut kami juga sudah cukup dan mengingat juga resource-nya. Jadi awalnya sebenarnya 380 tapi kemudian kami tambahkan untuk cadangan 20 jadi total 400 yang kami wawancarai. Jadi distribusinya kira-kira seperti ini, dari 400 itu kami random dari level kelurahan atau desa ya di Jakarta menyebutnya itu menjadi 44 kelurahan atau desa. Secara kualitatif kami ingin memperdalam hasil kuantitatif kami karena kalau ekonomnya harus kuantitatif dulu ya karena background kami atau saya dan Buri di FEB UI dan FEB UGM jadi mixed method utamanya tetap kuantitatif kemudian mendalami kepada 10 responden rumah tangga yang sudah kami wawancarai kuantitatif, kami pilih secara purposive sampling yang memang benar-benar lansia yang harus dirawat full time, terutama yang bedridden. Kemudian kami juga mewawancarai 5 institusi yang dari Posyandu, Panti Werda, Hospital Home Care, Elderly Daycare, dan balai ini juga seperti Panti Werda tapi dimiliki oleh publik atau pemerintah di bawah dinas sosial. Oke, langsung saja temuannya. Mungkin kalau baca laporannya panjang ya, Nabil yang kita masih godok terus laporannya. Jadi kami tampilkan yang penting untuk diskusi kebijakan. Secara umum memang distribusi rumah tangga kami kalau kita totalkan di sini ada welfare-nya atau dari pengeluaran memang cenderung bias kepada pengeluaran yang rendah atau welfare yang rendah, kurang dari 1 juta, namun welfare-nya tinggi seperti mungkin juga sudah Bapak Ibu atau teman-teman ketahui, tentunya di Kota Jogja dan Kabupaten Sleman itu lebih tinggi welfare-nya. Bagaimana dengan karakteristik demografi dari caregiver dan elderly yang kami dapatkan di sampel kami. Jadi mayoritas caregiver yang kami temui adalah yang berusia produktif sebesar 76,25%. Namun lebih dari 20% ternyata juga berusia lansia. Jadi lansia merawat lansia. Nanti akan kita lihat yang usia produktif ini hubungannya biasanya anak, biological children. Atau situ juga ada atau menantunya seperti itu. Namun yang lansia biasanya adalah istri atau suami dari lansia yang harus rawat. Nah ini juga menarik karena artinya di Yogyakarta ini sudah muncul fenomena lansia merawat lansia. Bukan hanya anak, mungkin anaknya tadi yang IP bilang anaknya kemana nih. Tapi ya intinya adalah cukup besar juga 20% itu adalah lansia yang merawat lansia. Gender division di sini 70% adalah wanita, which is quite significant. Pendidikannya menengah seperti SMA dan mereka menikah, artinya dan juga mereka memiliki anak. Jadi ada double burden atau triple burden kalau bekerja ngurus anak, ngurus lansianya atau ibu atau mertuanya. Untuk sampel dari lansianya memang yang kami temukan ini mayoritas masih berusia kalau definisinya BPS itu age elderly antara 70 sampai 79 tahun walaupun yang old elderly yang berusia di atas 80 tahun juga sudah hampir mendekati 40%.
Mayoritas dari sampel kami juga elderly perempuan atau masih perempuan, dan pendidikannya lebih rendah dibandingkan caregivernya. Artinya memang antar generasi ini memang ada perbaikan pendidikan. Dan karena memang mereka sudah lansia, status pernikahannya menikah atau memang sudah cerai mati hidup, sebagian besar mungkin cerai mati. Ini yang tadi saya sampaikan, di mana ada pergeseran dari hubungan dengan lansianya. Untuk caregiver berusia produktif, mereka biasanya adalah anaknya atau menantunya, gitu ya. Tapi ternyata untuk caregiver yang lansia hubungannya tadi seperti saya sampaikan adalah suami atau istri dari lansia yang harus dirawat, seperti itu. Ya durasi merawatnya juga antara 1 sampai 10 tahun, artinya cukup lama ya, sudah ada 1 dekade untuk merawat lansia di rumah tangga tersebut. Dan untuk pekerjaan ini yang juga menjadi nanti diskusi ya, mereka mayoritas informal, artinya yang tadi juga IP sudah perlihatkan kalau informal coverage dari jaminan sosialnya tidak banyak, terutama jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal ini, seperti itu. Oke, bagaimana dengan kepemilikan jaminan kesehatan yang juga akan sangat berpengaruh terhadap pembiayaan. Mayoritas dari caregiver, baik caregiver maupun lansia, mereka menjawab memang memiliki jaminan kesehatan bersifat tax based atau PBI. Artinya mereka dibayari oleh yang membayar kontribusi atau membayar pajak. Untuk jaminan ketenaga kerjaan, karena tadi juga kita sudah lihat sebagian besar adalah informal, maka sebagian besar terlihat di sini mereka menjawab tidak di cover, tidak memiliki untuk jaminan BPJS ketenaga kerjaan. Itu juga sama untuk elderly, jaminan kesehatan mayoritas adalah yang tax funded atau PBI, dan untuk jaminan pensiunnya, untuk JP dan JHT cenderung masih. Dan di sini yang menjawab iya pun hanya 44 sampel dari 521 elderly yang kami identifikasi di lapangan. Dan mayoritasnya Taspen dan Asabri, tapi ini juga dari 44 ya, karena mereka previously adalah PNS atau TNI Polri biasanya, yang memang jaminan pensiun atau sistemnya sudah lebih edge dibandingkan yang masih di informal atau dulunya sebelum berhenti bekerja itu di informal, seperti itu. Bagaimana dengan kondisi kesehatan? Nah ini yang juga menarik ya, ternyata lansia di minimal di Yogyakarta prevalensi penyakit yang paling banyak adalah darah tinggi, juga joint problem biasanya di lutut gitu ya. Jadi kalau udah mengeluh lutut yang berarti sudah masuk sampel kami, Bapak Ibu yang sudah lututnya bermasalah, mungkin di sampel kami, mungkin benar ya, karena cukup tinggi. Yang lainnya ini 51 dan 45, sisanya itu terbagi yang lainnya depresi, diabetes itu. Dan kemudian kami menanyakan apakah kemudian sampai mengganggu kegiatan atau untuk aktivitas sehari-hari, dan ternyata iya sangat ganggu. Artinya di sini ada bukti lansia akhirnya membutuhkan bantuan untuk beraktivitas sehari-hari, seperti itu. Untuk itu kami kemudian menanyakan tentang medical care. Jadi kami menanyakan dulu yang bersifat lebih jangka pendek, yang paling banyak diutilisasi outpatient. Ya, yang bersifat jangka pendek outpatient, namun yang menarik adalah outpatient pun mereka mengutilisasi mayoritas adalah infrastruktur atas fasilitas yang lebih mudah dijangkau, khususnya adalah posyandu lansia dan juga puskesmas, seperti itu. Dan pembiayaannya di sini terlihat pembiayaannya memang untuk out of pocket dari outpatient ini cukup antar desil pendapatan, karena memang yang mengutilisasi di sini cukup banyak. Namun kalau kita bandingkan antara sumber pendanaan dari yang dibayar kiri dengan tax funded atau dibayarkan oleh family funded yang warna kuning atau yang lainnya, ternyata masih mayoritas itu dibayarkan sekali lagi dari asuransi yang bersifat tax funded atau PBI untuk outpatient. Jadi rawat jalan, biasanya rawat jalan banyak diutilisasi dan mereka membayarnya dari BI atau tax funded insurance-nya. Untuk rawat inap memang tidak terlalu banyak yang mengutilisasi, kalaupun ada yang mengutilisasi surprisingly mereka mengutilisasi
rumah sakit swasta dibandingkan rumah sakit pemerintah. Mungkin selain saya kurang tahu apakah mungkin sudah dijangkau dari rumahnya dan pembiayaannya, mungkin saya langsung ke tipe biar kita bisa ngelihat juga langsung tipenya. Lagi-lagi sebagian besar terutama yang rumah tangga desil rendah atau rumah tangga miskin itu sangat bergantung terhadap tax funded, membiayai rawat inapnya. Walaupun di desil-desil menengah itu sudah atau minimal di sini yang prevalent itu di desil 6 ya, walaupun kita harus agak karena sampelnya mulai terbagi jadi mulai kecil karena memang tadi yang mengutilisasi inpatient saja hanya 14% dari 523 sampel. Mulai ada kontribusi dari family. Nah, ini yang menarik juga, walaupun kecil, home care base. Jadi home care, medical care ini luxury goods ternyata untuk Yogyakarta, atau minimal dari sampel kami masih merupakan barang mewah. Hanya 7% yang mengutilisasi, dan kalau di sini siapa sih yang mengeluarkan paling besar untuk home care service ini adalah rumah tangga kaya, desil atas, 8, 9, 10. Dan bagian pembayaannya family funded. Mungkin JKN nggak di cover, nanti bisa diverifikasi dengan IP atau mungkin Bapak Ibu yang lebih mengetahui. Untuk home care service ini ya, mereka harus mengutilisasi sumbernya adalah family funded dari rumah tangga atau dari anggota keluarganya, seperti itu. Di sini kami tidak melakukan kausal ya, mungkin menarik jadinya mana nih karena memang tidak di cover akhirnya harus family-nya yang membayarkan atau akhirnya utilisasinya rendah. Apakah kalau misalkan ini di cover juga dengan JKN maka utilisasinya meningkat. Tapi kami tidak melakukan inisial ya di sini. Jadi minimal ini menjadi trigger bahwa ada service yang belum diutilisasi secara maksimal dan ini cukup menjadi beban rumah tangga. In-depth interview kami juga mensupport hasil-hasil kuantitatif yang tadi sudah kami sampaikan, di mana memang mereka kalau mereka harus mengeluarkan untuk tadi ya rawat jalan, rawat inap atau home care itu mengurangi kemampuan mereka untuk menabung atau untuk pengeluaran yang lain. Bagaimana dengan yang lebih jangka panjang? Untuk pengeluaran lebih jangka panjang di sini kami membagi dari kebutuhan untuk medical care, kemudian makanan untuk lansia, mungkin kalau sudah bedridden biasanya makanannya harus khusus, dan juga non-food basic needs, kalau membutuhkan tongkat, diapers masuk di sini ya, popok untuk lansia juga masuk di sini. Namun yang kami temukan mayoritas pengeluaran atau terbesar itu untuk medical care dan terutama untuk obat-obatan atau vitamin. Itu masih yang paling besar pengeluaran nih. Kalau kami bagi berdasarkan tipe penyakit, di sini memang yang mendriven long term medical care bagi lansia itu penyakit seperti stroke dan osteoporosis yang juga tadi konsisten ya. Di Yogyakarta mayoritas adalah hipertensi, terus jadi juga joint problem. Osteoporosis mungkin juga terkait dengan kemampuan untuk mobilisasi otot dan tulang seperti itu. Mungkin maaf saya bukan dokter, gagal jadi dokter malah jadi masuknya ekonomi. Nanti mungkin koreksi kalau saya salah. Ya, jadi ketika kami menjadi jenis penyakit, medical care itu menghabiskan lebih dari setengah dari pengeluaran untuk lansia, 50-60%. Siapa yang bayar? Lagi-lagi anak. Jadi di sini terlihat jelas adanya beban ke anak, siap-siap ya anak. Atau mungkin saya yang harus siap-siap ya, orang tua saya juga sudah aging. Jadi anak dewasa itu adalah primary responsibility for elderly care financing. Jadi menjadi penanggung jawab utama atau yang menanggung utama untuk pembiayaan lansia. Walaupun untuk asuransi kesehatan itu sebagian besar tadi masih relevan PBI, tapi artinya yang bayar adalah pembayar pajak, yang membayar tax funded seperti itu. Mungkin anaknya juga yang masih kerja bayar pajak, jadi muter-muter aja uangnya. Gitu ya. Jadi kemudian kami juga melihat sustainability, karena tadi salah satu tujuan penelitian adalah sustainability-nya ya. Oke, anak nih yang harus menanggung. Kemudian kami tanyakan, kemudian Anda dari mana sumber pendanaannya?
mayoritas menjawab dari gaji saya, gitu, dari income salary. Ada 89 sampel menjawab dari tabungan, ada kiriman juga, tapi sebagian besar ya dari salary saya, dari income saya. Jadi di sini terlihat kerja aja tadi ya double sandwich, jumbo sandwich generation ini ke depannya mungkin akan semakin besar bebannya, seperti itu. Kemudian kami juga ingin melihat distribusi rumah tangga berdasarkan kepemilikan bantuan sosial, Kalau jaminan sosial jaminan sosial insurance, social assistance adalah ya yang ASLUD, BPNT, PKH, BLT, government assistance. Kami membandingkan antara government assistance dan juga insurance dari pensiunnya. Nah, memang di sini terlihat sekali rumah tangga desil bawah atau income rendah yang relatif miskin sangat bergantung terhadap government assistance dari ASLUD, BPNT, PKH dan BLT. Kehadiran pensiun itu adalah untuk desil-desil atas atau rumah tangga yang kaya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah rumah tangga menengah. Ternyata mereka juga sandwich. Gitu. Mereka tidak eligible untuk sudah banyak yang tidak eligible government assistance, tapi juga tidak tercover oleh pension. Jadi di sini ada fenomena missing middle yang kami observasi. Artinya ini bisa menjadi policy atau sasaran policy yang mungkin perlu difikirkan juga. Ini pun kami dapatkan dari wawancara mendalam kami, di mana di wawancara mendalam kami memang menyebutkan bahwa pengeluaran untuk vitamin, makanan itu adalah yang terbesar seperti itu, dan yang memang banyak menanggung biayanya adalah anggota rumah tangga. Nah, itu adalah yang explicit cost katanya kalau ekonom ya. Ternyata untuk merawat lansia ada yang implicit cost. Makanya kita menghitung economic cost explicit plus opportunity cost yang implicit. Tapi karena saya bukan ahlinya, jadi saya serahkan kepada ahlinya. Silakan disampaikan. Baik, terima kasih Bu Kisha. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Saya akan melanjutkan presentasi ini dengan, kalau tadi Bu Kisha sudah memaparkan banyak terkait dengan direct cost atau biaya-biaya yang langsung dikeluarkan, yang kita lupakan dalam diskursus pembicaraan tentang aging population itu adalah orang-orang yang merawat dari para aging population ini. Jadi di sini kita menawarkan it's not a rocket science, tapi kita coba menghitung berapa sih biaya-biaya yang sebenarnya dikeluarkan, tapi juga opportunity cost yang ditanggung oleh caregiver. Udah mau next slide aja nih. Ini karena fakultas ekonomi, jadi saya kayaknya menjelaskan opportunity cost ya. Mungkin kalau mahasiswa lupa definisinya, mungkin harus ngulang pengantar ekonomi 1 ya Ibu ya. Mungkin konsep opportunity cost ada dua mungkin ya, ada secara konsep tuh ada the best next thing yang bisa kita alokasikan dari uang yang kita punya, atau hal yang lain adalah foregone income. Jadi di sini kami mencoba untuk menghitung foregone income dari para caregiver yang mengalokasikan waktunya untuk merawat lansia. Nah, cara menghitung kaminya ini hitung-hitungan di balik amplop begitu ya. Kami menghitung waktu di dalam survei kami juga menanyakan berapa sih alokasi waktu ya untuk perawatan dan juga hal-hal lain. Kalau mungkin pernah mendengar tentang use survey, kami menggunakan stylized time use question yang kurang lebih nanyain tentang berapa lama seseorang atau responden itu merawat lansia dan merawat orang-orang lain dan juga melakukan kegiatan domestik. Kemudian terkait dengan opportunity cost of living lansia sendiri, kami mengkalikan atau mengkalikan jumlah waktu yang dialokasikan untuk merawat lansia itu dengan upah jam-jaman yang kami hitung dari upah yang dimiliki oleh responden yang saat ini bekerja, atau kalau dia sudah berhenti bekerja, kami menghitung dari upah sebelum dia berhenti bekerja. Dan juga ada juga mereka yang berpindah kerja, ya menyesuaikan pekerjaannya karena mereka merawat lansia. Jadi kami hitungnya dari last job dari si caregiver. Nah, mungkin
Walaupun sedikit, tapi survei ini menemukan bahwa mereka-mereka yang bekerja karena caregiving responsibilities. Jadi ada sekitar 14 orang yang berhenti bekerja dan juga berpindah bekerja karena caregiving responsibilities. Jadi kurang lebih dari mereka yang berhenti bekerja dan juga berpindah kerja itu menyatakan bahwa alasan mereka adalah karena merawat lansia. Nah, kemudian, kayaknya kebanyakan. Boleh minta dibantu ya ke slide. Ya, lagi. Next slide. Bisa. Ya, terima kasih. Nah, kemudian tadi seperti saya sampaikan, kami menghitung atau mengumpulkan informasi tentang alokasi waktu. Jadi ini kami menanyakan alokasi waktu untuk caregiving, domestic work dan lain-lain kemarin sebelum hari survei, dan juga biasanya dalam satu hari mereka berapa sih alokasi waktunya. Dan yang kami tampilkan di sini adalah rata-rata jam yang dialokasikan setiap hari untuk berbagai kegiatan. Dan kalau Ibu dan Bapak melihat yang elderly care, laki-laki yang merupakan caregiver itu spend sekitar 3,4 jam, sementara yang perempuan spend sekitar 3,5 jam per hari untuk merawat dia. Dan ada berbagai kegiatan yang lain, tapi dari 3,4 jam dan 3,5 jam lansia itu kemudian kami gunakan untuk menghitung berapa sih foregone income dari merawat caregiver karena merawat lansia. Ini hasil hitungan kami, sebenarnya ini itu bukan rocket science juga ya, tinggal mengkalikan aja dengan hourly wage yang mereka miliki. Kami menjadi 3 kategori. Untuk mereka yang saat ini bekerja, mungkin kita fokus saja pada opportunity cost dari elderly care, yaitu bar yang 1, 2, 3, 1 ke 3. Untuk mereka yang saat ini bekerja, rata-rata mereka kehilangan 39.000 ya foregone income per hari karena mereka melakukan perawatan lansia. Untuk mereka yang pernah berubah pekerjaannya, opportunity cost-nya adalah rata-rata sekitar 100.000 per hari yang hilang karena perawat lansia. Sementara itu untuk mereka yang out of work, opportunity cost rata-rata sekitar 39.000, dan untuk laki-laki di sini nilainya lebih tinggi ya, 136.000, dan sementara untuk perempuan sekitar 28.000. Tapi bear in mind bahwa perbedaan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan di sini didrive oleh gender pay gap ya Ibu dan Bapak ketika mereka bekerja. Next slide, aku bisa slide. Nah, kemudian kami kan tentang berapa sih kira-kira kalau misalnya mereka diberikan program ya, kalau ada program layanan untuk lansia yang sifatnya umum, apakah mereka mau berkontribusi ya, berapa sih alokasi yang mau mereka berikan. Kami tidak melakukan measurement willingness to pay ya di dalam survei ini, tetapi lebih menanyakan apa sih persepsi nilai yang mereka berikan gitu ya untuk kontribusi semacam itu untuk lansianya. Nah, ternyata hanya 5% dari responden kami yang menyatakan mau untuk berkontribusi di model-model program seperti ini. Dan kalau
ditanyakan berapa sih kontribusinya, ternyata tidak terlalu besar. Jadi rata-rata mereka mau mengalokasikan uang sekitar hanya 22.000 saja untuk kontribusi layanan publik ya selama 1 bulan. Dan tentunya ini ada gradasinya. Kalau kita lihat menurut kuantil yang paling rendah ya 1.000 dan yang paling kuantil tertinggi itu 21.000. Nah, ini kalau kita bandingkan tadi kami sandingkan lagi dengan the cost of caregiving atau foregone income, kurang lebih pesannya adalah bahwa sebenarnya income ya mereka itu lebih besar daripada nilai persepsi atau nilai kontribusi yang mereka willing gitu ya untuk alokasikan. Jadi sebenarnya menurut kami ini kesimpulan sementaranya adalah para responden ini sepertinya menaruh view tentang layanan elderly care service itu lebih rendah daripada biaya yang sebenarnya mereka kehilangan akibat mereka berhenti bekerja untuk merawat lansia. Nah, insight-insight yang lain sebenarnya ini dari kualitatif, tetapi mungkin secara singkat dari provider elderly care dari institusi-institusi yang memberikan layanan bagi lansia, kami menemukan bahwa ada kebutuhan untuk layanan-layanan yang sifatnya tailored karena kebutuhan lansia berbeda-beda ya. Ada lansia yang masih sehat tetapi butuh ditemani saja. Ada juga mereka yang butuh dan intensif sehingga mungkin sampai dengan palliative care begitu ya, sehingga tidak bisa layanan-layanan ini sifatnya one size fits all. Sementara itu ada juga narasi bahwa pusat-pusat layanan ini membutuhkan perhatian lebih banyak untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik. Ya saat ini mungkin caregiving masih mendapatkan stigma yang cukup kurang ini dianggap sebagai pekerjaan yang kurang menguntungkan, kurang tinggi gajinya dan kadang-kadang dianggap juga sebagai kayak pengabdian begitu ya. Jadi perlu perhatian lebih di sini. Dan juga dari hasil studi kualitatif kami mendapatkan informasi bahwa ya layanan ini memang tujuannya dibuka untuk umum, namun sebenarnya yang datang itu fragmented alias ya kelompok-kelompok tertentu. Ini terkait dengan tadi yang diceritakan Kisha tentang seperti home care service yang biayanya cukup besar. Ya. Jadi untuk datang ke pusat-pusat layanan seperti ini selain harganya biayanya cukup mahal, tapi juga informasi ya terkait dengan layanan ini masih terbatas dan hanya mereka-mereka saja yang mungkin menghargai ya layanan-layanan ini yang mau mengakses layanan tersebut. Sementara dari sisi family caregiver, kami juga mendapatkan banyak narasi bahwa para caregiver ini menghadapi tantangan yang luar biasa dalam hal alokasi waktu dan juga affordability untuk membiayai biaya sehari-hari bagi lansia. Nah terkait dengan time intensif tadi meskipun hasil survei kami melihat ada cuma 3,5 jam ya tadi untuk merawat lansia per hari. Sebenarnya ini juga kritik kepada kami ya. Ada waktu-waktu untuk mengawasi yang tidak tercatat di situ. Jadi para lansia di survei kami mungkin kami boleh bilang ini ya lumayan sehat. Jadi tetapi butuh pengawasan dan ini yang sering banget di underestimate ya, mensupervisi baik mereka lansia ataupun anak-anak itu di Indonesia masih di underestimate banget gitu. Padahal itu bagian dari care service itu sendiri. Jadi itu menjadi tantangan ya karena nggak bisa kemana-mana ya si caregivernya. Dan dari time intensive care itu muncul yang dibilang method yang juga sering kita lupakan di antara caregiver. Jadi salah satu narasinya adalah mereka burn out ya, mereka stres kadang menghadapi
terutama lansia ini banyak kurang lebih ini ya udah biasa dengan satu rutin, kemudian ada sedikit dan kemudian mereka menjadi emosional dan ini mempengaruhi emotional load dari caregiver. Baik, itu bagian terakhir dari survei kami. Kami mungkin tidak menyimpulkan dan juga belum menyimpulkan dengan policy implication, tapi kurang lebih ini key pointers temuan kami. Yang pertama biaya-biaya kesehatan. Ini cukup besar ya, terutama perawatan lansia dan juga caregiving masih dilakukan oleh secara, saya mungkin nggak mau bilang informal ya, tapi dilakukan oleh anggota keluarga sendiri ya, terutama perempuan dan juga tidak hanya merawat tapi juga menjadi sumber keuangan ya, sumber segala macam pengeluaran dari perawatan lansia. Sementara itu ya ada asuransi atau jaminan kesehatan, tapi semuanya masih mayoritas masih government tax funded alias dari JKN yang PBM ya. Dan ternyata di balik semua biaya itu yang sering dilupakan adalah yang kami sampaikan terakhir terkait dengan optic cost alias foregone income yang kita sering lupakan. Dan di Yogyakarta dari survei kami bervariasi cukup besar ya. Memang ada yang minimum 1.000 tapi juga ada sampai dengan 300.000 per hari. Demikian paparan kami, terima kasih atas perhatian kami, menunggu saran dan komentar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu Tuning, kangen banget Ibu Tuning, mentor saya, dosen saya. Akhirnya ketemu lagi dan akhirnya masih bisa juga kerjasama. Jadi ya jangan takut teman-teman, yang penting adalah diri kalian. Dimanapun kalian berada, pokoknya lakukan yang terbaik. Kita keep in touch with our mentors and keep on learning. Itu sih, Bu Ruri juga dosen saya, akhirnya jadi kita masih saling belajar juga. Baik, mungkin saya memulai dari Mas Romo tadi dari UNY, nanti mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain atau bahkan di sini ada Ismail juga sebenarnya yang in-charge ke in-depth interview. Namun dari saya, dari hasil yang saya dapat dari transkrip kami, untuk pertanyaan Mas Romo ini lebih kepada interview ya Mas. Jadi terima kasih sekali juga sudah meng-highlight salah satu keterbatasan studi ini Mas, karena di interview kami tidak mewawancarainya secara langsung, karena yang ingin kami dalami adalah terkait pembiayaan lansia. Jadi memang pas in-depth interview atau wawancara mendalam yang kami wawancarai mahasiswanya seperti itu. Jadi kami tidak menanyakan dalam desain kuesioner kualitatif kami apakah lansia memang punya persepsi kan ada anak saya, atau sebenarnya lansia juga persepsi sebenarnya saya tidak mau membebankan anak saya seperti itu. Mungkin tadi sekalian melanjutkan pertanyaan dari Pak Halifani ya Pak. Mohon koreksinya kalau saya salah, tadi ada willingness to go to panti jompo gitu ya Pak. Sekali lagi yang kami tanyakan caregiver dan mereka nggak mau Pak. Jadi ada, saya lupa naruh di mana karena kita pindahin ke lempiran ya. Jadi ada quote yang kami sebenarnya di versi panjang PPT gitu ada Pak, saya aja karena ada emosional. Kalau caregivernya bilang lebih baik kami yang merawat karena ada kedekatan emosional. Kami juga bisa tahu bapak atau ibu itu gimana, apa gitu. Jadi minimal untuk yang kami wawancara di Jogja, karena tadi ini purposive sampling mungkin tidak bisa representatif populasi, tapi dari caregivernya justru mereka bukan soal biaya tapi soal emosional gitu, lebih kedekatan emosional. Nah ini yang juga mungkin menjadi PR policy making untuk lebih sih ya, bahwa mungkin kedekatan emosional dengan anaknya tidak akan berkurang dengan nanti kalau misalkan ada caregiver profesional seperti itu. Nah tapi yang kami dapatkan mungkin selain stigma, walaupun tidak disampaikan stigma, mereka menyampaikan adalah lebih ada kedekatan emosional dan mereka memang tidak ada niatan untuk atau saya masih bisa, kami masih bisa seperti itu. Tapi saya tidak memungkiri mungkin ini juga dipengaruhi oleh stigma tadi. Ini juga kemudian saya melanjutkan jawaban untuk Prof. Catur, apakah happy atau tidak. Nah untuk caregivernya ya Prof, karena kami menanyakan caregiver, tadi yang Bu Ri sudah sampaikan sebenarnya mereka beban.
lelah gitu ya, atau tadi itu ada sebenarnya, burnout itu ada. Kalau untuk lansianya, nah memang kami tidak sampai mewawancari lansia, cuman yang kami temui stres. Walaupun tadi ada depresi ya, 7 kasus kalau nggak salah ada depresi, tapi itu cukup kecil. Mungkin bisa ditampilkan slide yang tadi ada depresi, memang ada yang menjawab depresi lansia, namun itu sangat kecil. Dan yang kami temui ya lansianya, terutama kalau ada posyandu, di situ senang sekali karena mereka bilang mereka bisa bukan wawancara, berinteraksi dengan sesama lansia. Dan kebetulan salah satu yang saya dan IP sempat datangi itu kebetulan randunya sedang berjalan karena posyandu itu bisa sebulan sekali di suatu wilayah. Dan bapaknya tuh bentar ya saya mau ke posyandu, dan dia excited sekali mandi kayak mau Jumatan itu, mandi rapi-rapi. Ternyata pas kami temui memang itu adalah ajang untuk para lansia saling bercengkrama, memang mereka ada rekreasi juga seperti itu, dan itu mudah dijangkau dari ayahnya. Iya. Iya, kemudian tadi untuk menanggapi Mas Romi, apakah sampel yang mengidap disabilitas, memang kami bukan Mas, tidak kami pisahkan. Jadi kami juga menanyakan, mungkin nanti Nabil bisa menambahkan juga tipe-tipe penyakit termasuk tadi disabilitas dan apakah sampai mengganggu. Tapi memang kami tidak pisahkan sendiri karena kami takut malah memperkecil jumlah sampelnya. Jadi kami masukkan semua tipe penyakit yang memang prevalent, itu darah tinggi dan juga tadi osteoporosis seperti itu. Jadi tapi di sampling desainnya memang tidak kami pisahkan sendiri, ada kuota atau stratify baik disable atau tidak, karena ya mungkin nanti kalau resource-nya nambah dari ILO akan kami fokuskan gitu ya untuk fokus di disable, tidak, karena ini kami mencoba untuk mengcapture semua dan memperbesar probability untuk mendapatkan jumlah sampelnya. Semua kan soal buat resource ya kalau kita udah kangen. Ya mungkin yang terakhir saya ingin menanggapi dari Prof. Tuning, mentor saya. Terima kasih Bu Tuning selalu, dan saya ini senang untuk belajar dari Prof. Tuning. Dan saya senang sekali kalau kajian saya dan Bu Ruri juga bisa menambah mungkin evidence untuk di long term care. Dan saya juga setuju sekali Prof. bahwa nanti kalau memang ini diangkat ke policy making atau kebijakan, itu perlu ada peran dari tipe jenis penyakitnya. Walaupun mungkin kita tidak bisa terlalu kontekstual, tapi pembagian antara ya waktu yang harus dialokasikan tadi level 3 lansia yang very severe atau mild severe itu juga mungkin perlu dibedakan. Dan ya kelemahannya karena mungkin harus diakomodasi nanti atau di combine ya dengan penelitian dari yang lebih paham tentang penyakit atau dari kedokteran. Dari kami berusaha untuk melengkapi dari sisi ekonominya dan juga dari sisi tadi mungkin opportunity cost atau gendernya. Tapi sekali lagi terima kasih atas masukan Bapak Ibu dan juga telah meng-highlight juga beberapa kekurangan dari studi ini yang mungkin nanti ke depannya bisa dilanjutkan untuk studi-studi berikut. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu dan Bapak yang telah memberikan pertanyaan. Bu Tuning juga masukannya. Sebenarnya semua udah dijawab Kisha ya, tapi mungkin salah satu, mungkin in defense of kenapa pertanyaan tentang happiness dan well-being itu tidak kami masukkan. Jadi mungkin ini teman-teman ekonom juga paham ya, bahwa untuk ukur well-being dan happiness it needs a lot of a set of questions gitu ya. Dan dalam waktu yang sama kami juga memiliki satu pertanyaan yang cukup banyak ya untuk menggali biaya-biaya perawatan lansia. Dan salah satu yang dikalahkan nih mungkin curhat dikit, time use survey-nya nih. Jadi tadinya cita-cita saya adalah punya time diary gitu ya, ditanya dari jam 4 pagi sampai jam 4 kemarin sampai jam 4 pagi hari ini gitu ya, karena lebih akurat. Tapi karena keterbatasan space, kami menggunakan yang cuma ditanya jam yang dialokasikan per hari. Jadi cuman memang kalau ngelihat survei-survei kayak survei kebahagiaan BPS ya, kayaknya kalau ditanya bahagia gitu, semua pasti bilang bahagia begitu ya. Makanya perlu lebih detail lagi pertanyaannya. Kemudian mungkin ini out of topic tapi terkait dengan willingness to panti jompo ya, mungkin
istilah panti jompo mungkin perlu diganti ya, karena jompo itu punya stigma negatif. Kita kan mungkin yang mahasiswa udah punya jompo kit gitu ya, isinya minyak angin, koyok dan segala macam, itu punya asosiasi yang relatif negatif gitu. Jadi jadi kebetulan ibu saya juga ke daycare center di rumah sakit UI, jadi mereka nyebutnya adalah gitu ya. Jadi rasanya tuh lebih seperti sekolah gitu ya untuk para lansia ini. Jadi mereka dengan senang hati gitu ya, mereka tahu bahwa oh ini kayak hari sekolah gitu ya. Jadi mungkin perlu diganti sehingga willingness to go to that kind of services mungkin juga akan meningkat. Terima kasih Mas Romi, ketemu ya dulu di online untuk membandingkan pendapatan terhadap income. Sebenarnya kami perlu indahkan untuk membandingkan ya, karena rata-rata pengeluaran per hari dari para responden ini sekitar 900.000. Kalau dengan tadi rata-rata forgan per hari sekitar 39.000 atau 40.000 lah kalau kita buletin ya per hari, dan dianggap itu hari kerja gitu ya selama 20 hari, forgan income-nya udah sekitar 800.000 gitu ya, which is almost hampir 90% dari total pengeluaran rumah tangga. Jadi kami terima kasih masukannya sangat make sense dan kami coba kalkulasi lagi. Bu Tuning kayaknya tadi udah semua kisah ya Bu. Saya setuju Bu bahwa support ratio rather than dependency ratio ini juga dalam rangka untuk shifting norm juga ya, bahwa support not depending gitu ya untuk para lansia. Baik, terima kasih untuk Bu dan Pak Agus. Terima kasih Prof. Probo Suseno atas apresiasinya. Kami tunggu kolaborasinya Prof, karena kami juga tahu kajian tentang harus ada sisi dari FKKMK-nya, terutama dari geriatri. Jadi terima kasih evidence base kami atau survei kami dapat itu agenda dari Prof. Probo, dan tentunya kami sangat terbuka untuk kolaborasi. Saya sendiri sebenarnya meminta, saya ingin belajar dari Prof. Probo Suseno sendiri karena sering mendengar namanya, namun mudah-mudahan ke depannya kalau kami mendalami isu ini kami dapat belajar juga dari Prof. Probo Suseno. Jadi ditunggu Prof nomor saya atau di ini. Terima kasih juga untuk Pak Agus, akan kami tampung masukannya, dan tentunya kami berharap ini juga akan membantu sebagai evidence base untuk policy making. Terima kasih.